pertama itu laporan katalog. Laporan katalog kriteria itu kita harus memilih periode yang ada di kolom tersebut. Ada periode harian, bulanan, tahunan. Kita akan pilih harian. Lalu kriteria kita akan pilih judul. Setelah itu kita akan mencentang kopnya agar tertampil kop di laporan tersebut. Lalu tampilkan frekuensi. Jadi seperti ini ya, berhubung katalog yang di laptop ini tuh belum ada di IP, jadinya tuh dia tuh belum ada di sini datanya. Kalau misalnya kita udah masukkan data katalognya, maka nanti di sini keluar frekuensi pelaporan katalog mau per harian, per bulanan atau per tahunan. Nah, di sini kita masuk bagian koleksi. Ada laporan buku induk. Itu sama juga, kita akan memilih periode pengadaan, juga kriteria. Kriterianya kita akan memilih nama penerbit, lalu mencentang kop dan tampilkan detail data. Nah, di sini misalnya kita mau buat laporannya bulanan, lalu kita di sini buat misalnya Januari ke Februari 2024. Lalu sini nama penerbitnya kita buat di sini misalnya nama penerbitnya Gramedia. Kita pilih. Jika kita ingin menggunakan kop, maka kita klik ya. Kalau tidak usah. Lalu ditampilkan. Nah, di sini kan ada ekspor. Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan datanya ini, bisa kita ekspor ke data, bisa ke Excel, bisa ke Word, bisa ke PDF. Nah, begitu. Yang selanjutnya kita masuk bagian anggota. Di sini ada laporan per pendaftaran. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat laporan pendaftaran bulanan. Di sini kita buat lagi misalnya bulan Februari. Jadi Januari 2024 sampai Februari 2024. Lalu kita masukkan kriterianya. Misalnya kita mau bikin kriteria fakultas. Nah, di sini kita buat fakultasnya, fakultas apa? Misalnya fakultas ilmu budaya atau apa, kita klik di sini. Lalu kita masukkan sini. Kita klik kopnya dan frekuensi. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Berhubung kami laporan per anggota pendaftarannya belum banyak dimasukkan, jadi belum tertampil banyak di sini. Yang selanjutnya ada laporan sirkulasi. Di sini kami contohkan laporan peminjaman. Di sini kita buat periodenya periode harian. Misalnya kita membuat tanggal 30, jadi satu hari kita bikin laporan. Lalu di sini kita buat kriterianya. Misalnya di sini ada nomor anggota, kelompok umur. Misalnya kita buat di sini fakultasnya. Lalu di sini dibuat fakultas ilmu budaya. Lalu di sini kita klik lagi kriteria koleksi dipinjam. Misalnya nama penerbit, tahun terbit. Kita buat di sini nama penerbit. Di sini kita buat namanya siapa. Misalnya Gramedia. Lalu sini petugas transaksinya. Misalnya di sini kita buat Denny Syaheja. Di sini kita membuat laporan peminjamannya yang belum dikembalikan, sudah dikembalikan atau melewati tempo. Misalnya kita belum dikembalikan, lalu kita buat kopnya. Nah, begini tampilannya. Lalu ada buku tamu, pertama itu kita pilih periode. Periode itu bisa ada harian, bulanan, dan tahunan. Kita pilih bulanan aja lah misalnya. Lalu kriteria lokasi. Lokasinya ruang perpustakaan. Terserah mau pilih yang mana, terserah. Lalu Di sini kita buat misalnya ruang perpustakaannya ada ruang baca umum,
Tujuan pengunjungnya, misalnya kita mau membaca, kita pilih membacanya, lalu kita tuh anggota atau anggota bukan anggota atau rombongan. Nah, itu secara kita tergantung. Nah, lalu KOP ini kita centang, lalu kapan tanggalnya, tampilkan frekuensi. Di sini langsung muncul laporan-laporan frekuensi bulanan yang berdasarkan ruang perpustakaan. Selanjutnya ada di baca di tempat. Nah, itu gak jauh berbeda sama buku tamu tadi, tinggal kita pilih saja misalnya tahunan, tanggal dan waktu, tanggal dan tahun. Lalu kriteria pengunjungnya, misalnya kita anggota, pilih anggota. Lalu tampilkan frekuensinya. Di situ langsung muncul laporan-laporan data frekuensi tahunan yang baca di tempat. Jadi ya dulu ya. Ini kita kami akan membuat laporan loket. Di sini ada laporan periodik. Dan di sini ada periode harian, bulanan dan tahunan. Misalnya di sini kita buat periodenya bulanan. Berarti misalnya dari Januari ke Februari. Lalu di sini kita buat petugas transaksinya. Misalnya namanya siapa, di situ kriteria pengunjung, misalnya sudah dikembalikan atau belum. Baru di sini kita klik pilih kriteria, mau lokasi perpustakaan, ruang perpustakaan dan sebagainya. Lalu kita klik kop. Sama seperti tadi, kita akan menampilkan frekuensinya. Lanjut di sini ada laporan tentang otak. Di sini kami contohkan laporan periodik. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita pilih periode harian, bulanan, dan tahunan. Kriterianya kita pilih kriteria jenis pencarian, luas pencarian, kata kunci. Jika ingin menambahkan kop, kita checklist kop. Jika tidak perlu. Lalu ditampilkan frekuensinya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan SSKCKR. Yang pertama di sini ada laporan SSKCKR. Untuk bagian SSKCKR-nya terbagi menjadi beberapa, yakni laporan per grup, jumlah jenis koleksi, jumlah koleksi diserahkan, koleksi wajib serah detail, laporan penerbit per wilayah, laporan terima kasih, pandeks, serial dan juga aset. Baiklah, di sini kami mencontohkan buat laporan SSKCKR yang jumlah jenis koleksi. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, jika sudah nanti tinggal ditampilkan frekuensinya saja. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak, semuanya jelas. Terima kasih Robert. Sekian dari presentasi kelompok laporan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.